Abdullah bin Alwi bin wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fid dini wa dunya wal akhirah ala jami'i talamin ansta'in asyadul ikhwan wa ila hadratin jamil masyayikhina al-muslimin yang salat diri bayau yang merupakan nama separuh tenggale bahwa yang salihnya isti'anah madalan ma'isan makhalil maubaruk wa muslim basurih Abdul Malik Ihsan Masuk Darboyo Mendas Pinjas Sembab Darau Makhali Mendapari Abdul Mas Hak Nasrahin yang Kusma Agus Muhammad Agus Tubaja Agus Mustahul Amin Agus Mani Muhammad Agus Abdullah Muhammad Syekh Ina Baca Sebandi bin Adul Tanjung Al-Bitasat wa Asulihi wa Furu'i wa Andasama Ilahi Blau Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصحبه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين Rabbi zidna ilman wa wasilana bi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wa wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasrana wal yahsanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubliya bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa 'alaika ya akhi. Dan hendaklah kamu atau wajib bagi kamu. Kamu di sini berarti salik mereka seorang hamba yang mau menempuh jalan akhirat. Di bab pertama dijelaskan bahwasanya dikongkon untuk apa? Memperkuat dan memperbagus keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa 'alaika ya akhi bi islahid niyat. Bagi orang yang ingin menempuh jalan akhirat, maka dia wajib memperbaiki niat. Wa ikhlasiha dan mengikhlaskan niat. Wa tafakkudiha dan mencari niat dalam arti menghadirkan niat. Wa tafakkuri dan mengingat biha di dalam niat. Qabla dukhul sebelum masuk fil amali untuk melakukan sebuah amal. Jadi sebelum kita berbuat, Sayyid Abdullah bin Abi al-Haddad sebelum beramal soleh, yang pertama kali harus dilakukan adalah memperbaiki niat, mengikhlaskan niat, menghadirkan dan mengingat niat. Jadi niat awal itu sangat penting sebelum kita beramal. Karena ngapa? Fa innaha, karena sesungguhnya niat. Asasul amali, niat itu adalah pondasinya amal, dasarnya amal. Wal amal, sementara amal itu tabi'atun, mengikuti laha pada niat. Kalau kata Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, pengarang kitab Syarah Hikam, niat itu ibarat ruh.
Sementara amal itu ibarat benda mati. Nah, dengan adanya roh, maka benda mati itu bisa jadi hidup. Begitupun amal. Kalau tidak katik niat yang bagus ketika kita melaksanakan amal tadi, maka niat amal itu akan sia-sia. Jadi amal itu tergantung daripada niatnya. Hasanan wa qabihan, baik dalam segi baiknya wa qabhan maupun buruknya. Kalau niatnya bagus maka amal melok bagus. Kalau niatnya buruk maka amal melok buruk. Fasihatan, baik dalam segi kebenarannya, wa fasadan maupun dalam segi kerusakannya. Kalau niatnya benar, amal melok benar. Kalau niat rusak, maka amal melok rusak. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu mendapatkan pahala atas apa? Manawa, atas apa yang ia niatkan. Fa'alaika, maka wajib bagimu, wajib bagi kita yang pelajari kitab Fathul Mu'awana ini, yang ingin menempuh jalan akhirat, wajib alla taqula, agar engkau tidak berucap qaulan, dengan sebuah ucapan, wala ta'mal, dan tidaklah pula engkau beramal amalan pada suatu amal, wala ta'zam wala tu'azzima, dan tidaklah engkau berazam. Berazam itu bahasa kita ini menyengaja. Aku kagak nak sholat duha, itu azam namanya. Aku kagak nak pergi majlis taklim, dalam hati ngomong macam itu. Nah, itu azam. Jadi berazam. Dan tidaklah engkau berazam ala amrin, pada suatu urusan, illa wa takunu, melainkan engkau berucap, engkau beramal, engkau berazam, takunu, keadaan niatuka, niatmu, bizalika, dengan hal tersebut tadi, dengan yang demikian tadi, tak lain tak bukan at-taqarruba, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri ilallah, kepada Allah. Wabtigha as-sawabah, dan mengharapkan pahala. Tidaklah seseorang itu berucap, tidaklah seseorang itu beramal, tidaklah seseorang itu berazam, melainkan kesemuanya itu tujuannya adalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengharapkan pahala. Allazi ratabahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyusun pahala, alal amri, atas urusan al-manwi, yang diniatkan, min babil pinnah wal fadli, dari pintu karunia wal fadli, dan anugerah. Jadi setelah yakin kita dengan apa yang sudah Allah dakwakan di dalam firman-Nya, setelah yakin dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasul-Nya, lalu kemudian berangkatlah dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Sebelum kita nak berangkat untuk beramal. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yasluh, bahwasanya tidaklah patut, at-taqarrub, mendekatkan diri ilallah, kepada Allah, illa, melainkan bisa dikatakan patut, bisa dikatakan bagus, bima, dengan sesuatu, syara'ahu, dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah, ala lisani Rasulillah, ala lisani Rasulihi, melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah seseorang itu melakukan suatu amal yang baik, sesuatu amal yang bagus,
melainkan amal itu memang sudah disyariatkan oleh Allah melalui perantara Rasulnya. Minal faraidi di antaranya beberapa ibadah fardu, wan nawafili dan beberapa ibadah sunnah. Waqad tu'assiru dan sungguh memberikan dampak, memberikan pengaruh. An-niyatus shadiqah, niat yang benar. Fil amri pada suatu urusan al-mubahi yang dibolehkan. Fayasiru maka menjadilah amal yang mubah ini tadi, urusan yang mubah ini tadi, qurbatan, bisa menjadi ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bila mana diawali dengan niat yang bagus, niat yang benar, bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan pengaruh ya, pada amal perbuatan yang mubah, sehingga amal yang mubah ini bisa menjadi nilai ibadah. Min haitsu anna dil wasail hukmul maqasid, dari sisi bahwasanya setiap sarana ya, setiap wasilah itu hukmul maqasid, mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh makan. Makan ini kan hal yang boleh. Nah, makmano supaya yang boleh ini tadi, makan, minum, tidur, ini bisa bernilai ibadah. Dengan bisa bernilai ibadah tadi dengan cara apa? Dengan niatun shadiqah, dengan cara niat yang benar. Jadi mempunyai tujuan, mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Tujuannya makan apa? Tujuannya tidur apa? Tujuannya melakukan hal-hal yang boleh ini apa? Kalau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan bernilai pahala. Di sini dicontohkan oleh Sayyid Abdullah bin Al-Wahhaladad, kaman seperti halnya seseorang yang mana dia berniat biaklihi dengan makan, at-taqawiyah, niatnya adalah untuk mendapatkan kekuatan ala ta'atillah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Niatnya makan ini tadi agar supaya tubuhnya, fisiknya kuat menjalankan ibadah. Maka makannya ini bernilai ibadah, bernilai pahala. Karena tujuannya apa? Untuk menguatkan dirinya ketika melaksanakan ibadah. Kalau seandainya dia tidak makan, timbul kakek lesu, males misalnya. Tapi kalau dia niatkan makannya ini tadi, tidurnya, istirahatnya ini tadi, ya, agar ketika melaksanakan ibadah bisa kuat, ya, maka hal-hal yang boleh dia lakukan ini bisa bernilai pahala. Wa bi'id yanihi, ini atop kepada yang widadi. Jadi contoh yang kedua, seperti halnya seseorang berniat ketika dia mendatangi ahlahu, istrinya, dalam arti melakukan hubungan intim, tujuannya apa? At-tasabbuba, tujuannya untuk menjadi sebab fi husuli waladihi, di dalam menghasilkan keturunan. Yang ketika sudah menghasilkan generasi keturunan ini tadi, ya'budullaha, yang bisa menyembah Allah. Jadi bukan hanya sekedar untuk menyalurkan hawa nafsunya wae. Jadi tujuan melakukan hubungan suami istri tadi, hubungan intim tadi, agar Allah mengaruniakan keturunan yang soleh, sehingga keturunan ini tadi bisa meneruskan daripada perjuangan kita untuk beribadah kepada Allah. Atau semisal tidak pengen lagi punya anak,
tujuannya dia melakukan hubungan intim tadi tak lain tak bukan adalah sarana supaya dia bisa menundukkan pandangannya, sarana sebagai untuk dia supaya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat baik. Jadi tujuan melakukan hubungan intim tadi agar pandangannya terjaga, syahwatnya terjaga. Wa yustarotu, akan tetapi niat yang benar itu mempunyai syarat. Wa yustarotu lisidqin niyati, agar niat itu benar. Nah ini la'alla shawab ya. Alla yakuna biha. Nah itu dak redaksinya. Nah itu la'alla shawab alla yukadziba. Yukadziba. Alla yukadzibaha. Yukadzibaha. Ya tab ba ha. Alla yukadzibaha. Niat yang benar itu disyaratkan apa? Alla yukadzibaha al-amalu. Amalnya itu tidak mendustakan niatnya. Tidak mudi ke niatnya. Amal yang dia lakukan itu tidak mudi ke niatnya. Faman maka barang siapa yatlubu yang menuntut al-ilma ilmu masalah seumpamanya. Kayak kita ini kan majelis taklim belajar. Barang siapa yang mempelajari ilmu misalnya Sayyid Abdul bin Alwi Al-Haddad wa yaz'amu, dan dia menyangka anna niyatahu, bahwasanya niatnya di dalam pitahsilihi, di dalam menghasilkan ilmu, di dalam belajar, di dalam mengajar, ayya'amala, tujuannya apa mempelajari ilmu tadi agar supaya dapat mengamalkannya, wa yu'allima, lalu kemudian bisa mengajarkannya. Fa ilam ya'al zalik, jikalau seandainya niatnya tadi untuk diamalkan dan diajarkan tadi tidak dia lakukan, fa ilam ya'al zalik, indat tamakuni, ketika memang memungkinkan untuk bisa diamalkan dan diajarkan, minhu, dari zalik, dari apa amal yang telah dari ilmu yang telah diamalkan dan diajarkan tadi, faniyatuhu, maka niatnya ghairu shadiqatin, maka niatnya dianggap tidak benar. Berarti apa? Ketika dia majelis taklim, ketika dia belajar, sudah ada niat nih. Sudah ada niat pengen ketika dia belajarin gege bisa mengamalkan dan mengajarkan. Ketika memungkinkan bagi si tolabul ilmi ini tadi untuk mengamalkan dan mengajarkannya, kok tiba-tiba nanda diamalkan, nanda diajarkan, maka niatnya ini tadi termasuk niat yang tidak benar. Jadi kita sebagai tolibul ilmi tanamkan prinsip maziltu tholiban. Selamanya ini saya adalah seorang santri. Selamanya saya harus belajar. Selamanya saya harus belajar. Dan nanti dengan belajar dan terus belajar, niat ke di dalam hati makmanon caronyo agar supaya ilmu yang sudah dipelajari berguyur untuk diamalkan. Lalu kemudian diajarkan minimal walaupun tidak diajarkan kepada masyarakat, paling tidak diajarkan kepada keluarga. Nah, kalau seandainya tidak diamalkan dan juga tidak diajarkan, sementara ada kemampuan, ada kemungkinan, ada kesempatan untuk mengamalkan dan mengajarkannya tadi, berarti niatnya kurang benar. Sudah ada kesempatan, ilmu tadi sudah paham, sudah ngerti, tapi tidak diamalkan. Sudah ada kesempatan untuk ngamalkan, sudah ada kesempatan untuk mengajarkannya, tapi tidak
dilakukan, maka berarti niat awalnya tidak bagus. Tando kita belajar itu niatnya bagus, niatnya benar, itu adalah istiqomah. Kalau kita telaten istiqomah, insya Allah berarti niat kita tuh tulus. Tapi kalau setengah-setengah, nah, berarti perlu kita perhatikan lagi niat kita di dalam thalabul ilmi. Wakaman, dan juga di sini dicontohkan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, wakaman, dan seperti halnya seseorang yatlubud dunya, yang mencari harta dunia, entah itu harta, entah itu pangkat, entah itu kesenangan duniawi, pagi siang malam. Wa yaz'amu, dan dia menyangka annahu, tujuan dia tadi mencari dunia ini tadi, annahu innama yatlubuha, tujuannya dia mencari tadi hanya mencari dunia ini tadi li ajlil istighna, agar supaya bisa kayo anin nas, dari manusia. Maksudnya apa? Agar supaya tidak berpangku tangan dengan manusia. Dia mencari harta duniawi agar tidak merepotkan yang lain. Dia mencari harta duniawi tadi agar supaya tidak mengemis, tidak meminta kepada sesama. Wattasadduqi anil muhtaji, dan dia niat mencari dunia niwi tadi agar supaya bisa bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilatil akrobin, atau niat mencari dunia ini tadi adalah agar supaya dia bisa menjambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat. Karena kalau di zaman sekarang ini kita perhatikan, ketika seseorang itu buntu, atau kalau penghasilannya kurang tidak kasih penghasilan tetap, terus gawiannya memang serabutan, itu biasanya agak minder, ya. Nak campur itu minder, nak campur keluarga, nak campur kawan itu minder. Nah, dengan adanya dia niat mencari duniawi tadi, tujuannya tadi pertama untuk agar supaya tidak ngemis, agar supaya dia tidak tidak merepotkan yang lain, agar supaya dia pacak berbagi, agar supaya dia pacak menjambung tali silaturahmi kepada kerabatnya. Nah, itu bagus niatnya. Fa ilam yaf'al zalik, namun seandainya tidak dia lakukan apa yang telah disebutkan tadi, indal putroh, ketika dia mampu, dalam arti apa? Setelah dia mencari harta duniawi, pangkat, kedudukan, segala macam, dan berhasil dan mampu, akan tetapi niatnya tadi tidak direalisasikannya, tidak diaplikasikannya, lupa berarti kan. Begitu lama pun anda sedekah, anda bantu yang lain, anda silaturahmi. Fala asara liniyati, maka niatnya tadi itu tidak bisa memberikan pengaruh, tidak bisa memberikan pengaruh atas apa yang dia kerjakan itu dalam hal duniawi. Jadi kan di sini kan Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad memberikan dua contoh. Yang pertama tadi tentang ilmu, mencari ilmu tadi tujuannya memang agar supaya apa, bisa beramal dan bisa mengajarkan ilmu masalah akhirat. Nah, yang kedua dicontohkan dalam urusan duniawi, tapi tujuannya tetap akhirat agar bisa membantu yang lain. Kalau seandainya tidak direalisasikan, maka niatnya ini tadi tidak bisa memberikan pengaruh, tidak kasih dampaknya. Jadi sangat penting sekali sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, sebelum kita melakukan sesuatu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, perhatikan sekali. Yang pertama kali itu adalah niat. Kalau niatnya bagus, niatnya benar, maka insya Allah ketika sudah berhasil apa yang telah diperoleh, maka akan terrealisasi niatnya.
Wan niyatu la tu'assiru fil ma'asi syai'an. Dan niat itu, niat yang bagus itu tidak akan maksiat syai'an sedikit pun. Niat bagus, ya niat bagus itu tidak akan memberikan pengaruh atas kepada semua perbuatan maksiat sedikit pun. Kama anat tathiro, sebagaimana mensucikan, la asaro lahu fi najasin ain. Seperti halnya mensucikan itu tidak akan memberikan dampak, tidak dapat memberikan pengaruh pada najis ain. Najis ain itu yang maksudnya apa? Najis, memang murni najis. Contoh, anjing, babi, itu kan najis ain tuh. Emang asli najis. Disuci ke mana beda apa? Tidak baca. Berbeda dengan mutanajis, sesuatu yang terkena najis itu baca disucikan. Ya. Tapi kalau seandainya barang itu memang betul-betul najis, maka dia tidak baca tidak disucikan. Contohnya cak mana? Contohnya cak mana? Ya. Kalau dalam kehidupan cak mana? Jelas-jelas bandar narkoba. Terus sedekah. Ya kan? Baju ini putih, bersih. Tapi baju ini kotor nih. Tidak ya? Tapi disucikan dengan air kencing. Kira-kira suci tak? Hah? Yang ada tambah najis. Nah itu juga segala perbuatan maksiat. Niat itu tidak bisa memberikan pengaruh kepada perbuatan maksiat. Meskipun niatnya bagus. Nah di sini dicontohkan paman, maka barang siapa wafako insanan. Maksudnya apa? Barang siapa yang ingin supaya dia cocok dengan yang lain. Kalau kendiki nih, agar supaya cocok sesuai dengan si paren. Allah ghaibati muslimin, di dalam apa? Mengoreksi kekurangan saudaranya yang muslim. Maksudnya apa? Rasani, menggunjing, ngomongi dulurnya. Wadda'a annahu, dan sidik ini tadi, man ini tadi bertujuan bizalika, ya, bizalika mengerasani tadi, tujuan yang ngerasani tadi, ngerasani dulurnya yang muslim ini tadi, ghibahnya, gosip kawan ini tadi, idkhalus surur, memberikan kegembiraan, ala qalbihi, pada hatinya, hati yang nak dicocok. Miluk nimbrung setuju. Nah, si paren ngomongi si jelek-jelek ke si Hamid. Nah, si Diki menerken omongan si paren. Menyetujui perbuatan gibahnya si paren. Tujuannya apa? Idkhalul surur, nyenang ke hati si paren. Tapi gawe ini tadi gawe maksiat. Nah, ini kan tidak kenal. Walaupun niatnya idkhalul surur, ini memberikan kegembiraan. Bahwa ahadul muqtabin, maka orang yang menyotokkan dirinya kepada orang lain yang agar supaya orang lain ini setuju bahwasanya
ngerasani wong tu bagus, istilahnya kan bahwa ahadul mu'tabin, maka dia termasuk salah satu orang yang menggosip, orang yang ngerasani. Dan juga camano di sini digambarkan waman dan barang siapa sakata yang diam anil amri bil ma'ruf atas perbuatan yang ma'ruf wan nahyi anil munkar atau diam dari mencegah perbuatan yang munkar. Wadda'a dan dia mengklaim annahu dengan diamnya ini tadi nawa bisukutihi dia berniat dengan diamnya tadi adalah at-tawaqi memelihara an kasri qalbil mubashir menjaga diri memelihara diri dari menyinggung atau menyinggung perasaan atau hatinya orang yang melakukannya. Udah jelas-jelas misalkan tetanggo gitu ini gawenya berjudi. Ya sementara gitu ini tadi RT. Ya ada kemampuan untuk menindaklanjutinya dalam arti untuk melarang perbuatan judi tadi. Tapi kita ini diem. Tak kalau olah setuju. Tujuannya agar apa? Si pelaku yang melakukan perbuatan maksiat ini tidak tersinggung. Menjaga perasaannya lah intinya. Nah, maka kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, diam dari melakukan perbuatan yang ma'ruf atau diam dari melarang perbuatan yang mungkar, fahuwa syarikuhu. Diamnya itu kamu baik kita seperti syarik. Pahamnya seperti yang juga ikut dalam melakukan perbuatan kemungkaran, yang juga di situ kita tidak ikut di dalam melaksanakan perkara yang ma'ruf. Ada saudara-saudara kita yang berusaha berdakwah, menyeru ke jalan Allah. Sementara kita ini ada kemampuan untuk bisa bergabung dengan mereka. Tapi kita diam baik. Ya, diam baik, nandak nulungi, nandak membantu. Nah, kan kita termasuk di antara orang yang syarik. Syarik itu dalam arti ya sekutunya setan. Ya. Dan yang namanya amar ma'ruf itu mungkin ya hampir rata-rata orang bisa melakukannya. Setiap kita itu pasti bisa. Insya Allah bisa mengajak orang kepada yang ma'ruf. Tapi yang namanya wan nahyi 'anil munkar tidak galau-galau. Melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran itu tidak galau-galau. Namanya kata baginda Nabi Muhammad, kalau seandainya kita baca mencegah kemungkaran dengan tangan kita, berarti dengan apa? Kekuasaan, maka lakukan. Tapi kalau tidak mampu juga dengan perkataan, tidak mampu juga minimal dengan doa. Jangan sampai jadi penonton maksudnya. Jadi kalau pakai itu jadi pemain. Jadi fahuwa syarikuhu fil ismi, sama halnya orang yang diam ketika saudaranya melakukan hal yang ma'ruf, ketika dulurnya melarang dari perkara yang mungkar, kok dia diam? Maka kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, syarikuhu fil ismi, maka sama halnya dia orang yang membantu di dalam perbuatan dosa. Nah inilah kalau belajar tasawuf tuh seperti ini. Kita tidak lagi berhubungan dengan masalah hukum, tapi berhubungan dengan masalah hati nurani. Wa iza ta'allaqat an-niyatu al-khabisah. Jikalau niat yang baik itu digantungkan bil amali thayyib dengan amal yang bagus, afsadathu wa sayarathu khabisan. Jikalau niat yang buruk digantungkan dengan amal yang bagus, maka afsadat, niat yang buruk ini bisa merusak amal bagus, wasoyaratku, dan bisa
menjadikan amal tadi khobisan, buruk. Kalau niatnya tidak bagus. Kaman ya'malu sholihat, seperti halnya orang yang beramal soleh. Wayanwi bizalik, lalu kemudian niat dia di dalam melakukan amal soleh tadi tujuannya apa? Tahsilal ma'al, agar supaya bisa menghasilkan harta, wal jahi, dan pangkat. Maka amalnya menjadi buruk, tidak bagus. Kalau seandainya niatnya itu buruk. Yo tolabul ilmi, kita nih kan, nuntut ilmu. Tapi niatnya apa? Niatnya ajang pamer. Niatnya kaget kalau seandainya telah pinter, lah baca. Aku singkir ke galau kiai yang ada di kampung aku nih. Ustadz yang ada di kampung aku nih. Aku galau kaget sampai jobnya. Job yasinannya, tahlilnya, doanya, khotibnya. Anda yang telah pinter nih kaget. Amalnya bagus, labul ilmi, cari ilmu. Akan tetapi niatnya salah, niatnya keliru. Tujuannya duniawi. Dengan ilmu dan jadi bisa apa? Bukan memberikan manfaat, akan tetapi memanfaatkan. Bahaya. Oleh karena itu kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah ya akhi, wahai saudaraku, antakuna niat tuka. Wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah adonyo niatmu itu fitoatika, di dalam ketaatan yang engkau jalani itu maksuratan, hanya sebatas ala ibtigoi wajhillah, hanya sebatas mengharap ridho Allah. Wanwi, dan berniatlah bima, dengan amal perbuatan ta'atahu yang engkau lakukan, minal mubahati, di antara amal-amal yang mubah, al isti'anah, niatnya apa? Sebagai sarana bantuan ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Niat makan tadi, niat istirahat tadi, itu kan kalau seandainya niatnya benar, diniatkan sebagai wasilah penghantar agar dikuatkan beribadah, maka bernilai pahala. Meskipun gawiannya ini boleh, tapi kalau niatnya bagus, maka hal yang boleh ini menjadi sunnah, bernilai pahala. Makanya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu diam gerak, itu ibadah. Kalau diamnya ibadah, geraknya ibadah. Entah dia melakukan urusan akhirat, entah dia melakukan urusan dunia, itu bernilai ibadah. Kalau orang yang alim pes ngamalkan ilmunya. Jadi penting sekali masalah niat ini. Jadi setelah yakin, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, bagi seorang hamba yang ingin menempuh jalan akhirat, dia yang pertama harus dilakukan adalah keyakinan, memperbaguskan dan menguatkan keyakinannya. Lalu yang kedua, mengikhlaskan, memperhatikan, memperbaiki niat. Karena niat itu adalah ruhnya amal. Kalau niat awalnya bagus, maka insya Allah amal yang bakal dia lakukan itu melo bagus. Tapi kalau niatnya tidak bagus, meskipun amal yang dia lakukan bagus, maka amalnya juga bakal tidak bagus. Perbuatan maksiat, meskipun niatnya bagus, tapi yang digawekan maksiat, maka niat itu tidak akan bisa mempengaruhi perbuatan maksiat. Dalam arti perbuatan maksiatnya tidak bisa jadi
tak jadi bagus. Hadis innamal a'malu binniyat itu hadisnya sahih. Ya. Hadisnya dari riwayat Abu sahabat Umar bin Khattab. Ya. Itu kalau di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu hadis pertama innamal a'malu binniyat. Saking pentingnya masalah niat ini. Maka kalau kita belajar, luruskan, benarkan niat kita, maka insya Allah ketika kita belajar akan diberikan izin oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Kalau kita belajar di majelis ini kan seminggu cuma 2 kali. Tidak? Seminggu 2 kali itu pun paling kenceng lah setengah jam. Ngajinya setengah jam. Lambat-lambat lah jam. Nah itu kok masih tidak pacak kita ejokan. Sementara waktu dalam seminggu ini kan kali ke 24 jam kali seminggu. Hanya untuk ngaji kok sedenget. Kan berarti niat kita belum tulus. Kalau seandainya kita tidak tejo 2 minggu, seminggu itu 2 kali. Kok penting sekali niat. Niat kita bagus insya Allah. Allah unjuk izin. Allah unjuk kesempatan. Ya, untuk bisa belajar dan ketika sudah belajar dan kita bagus insya Allah lambat laun Allah ada kesempatan untuk kita mengamalkan daripada ilmu dan lambat laun insya Allah kita bisa mengajarkan daripada ilmu yang sudah kita pelajari minimal kepada keluarga syukur-syukur bisa diajarkan kepada masyarakat wa'lam Allah